share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Hai, Assalamualaikum Mom, welcome back to my YouTube channel. Hai Mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip. Selamat hari Minggu Mam, happy weekend. Hari ini aku nge-share rutinitas aku lagi nih seperti biasa ya. Dan ini aktivitas aku di hari Minggu pagi. Sekarang kalau nggak salah itu masih sekitar jam 5:30 gitu ya di tempat aku. Dan weekend ini aku nggak kemana-mana, cuman di rumah aja. Biasanya kalau hari Minggu pas ada Pak suami atau Pak suami lagi libur ngantor gitu, kita ikut Car Free Day. Tapi karena aku cuman berdua sama kakak Rasya di rumah, jadi pagi ini kita nggak kemana-mana. Oke, lanjut, langsung aja aku masuk ke dapur. Seperti biasa kalau bangun tidur yang paling utama itu masak nasi dulu. Perkara sebentar lauknya apa, sayurnya apa, yang penting ada nasi dulu. Ada yang sama gak nih Mam? Nah ini jangan salfok sama storage beras aku yang udah mulai kosong isinya, karena itu belum aku refill. Sebentar aku juga bakalan refill stok beras ya. Dan ini berasnya udah langsung aku cuci. Videonya aku percepat biar kalian gak lama nungguin aku ya nyuci beras. Tapi kalau untuk nyuci beras seperti biasa aku tuh selalu nyucinya sampai 3 kali gitu Mam. Nah sekarang kakak Rasya belum bangun, jadi kondisinya masih tidur. Emang kalau hari Minggu aku sengaja gak bangunin dia pagi banget ya, karena kan kalau hari-hari biasa dia harus bangun jauh lebih pagi untuk berangkat sekolah. Nah kalau hari libur aku gak mau ganggu ya, mumpung dia libur biarin dia nikmatin hari liburnya. Oke, balik lagi ke beras-beras yang tadi ya. Ini ada sisaan nasi tadi malam yang aku simpan di kulkas. Aku taruh di bagian atas seperti ini. Jadi kalau misalnya kita masak nasi yang dingin itu yang dari kulkas semalaman juga ikutan diangetin. Tapi tetap ya di sini nasinya itu nggak kecampur, jadi aman. Dan kalau kita mau makan yang paling duluan kita konsumsi tetap nasi yang sisaan tadi malam. Jadi nggak ada nasi yang kebuang. Oke, lanjut. Di sini aku mau rapin dulu cucian piring aku tadi malam yang udah aku cuci. Kita balikin ke raknya masing-masing. Piring-piring, gelas-gelas, terus botol-botol air minum, panci-panci, teflon, semuanya aku rapiin dan aku balikin ke tempatnya masing-masing. Ini juga ada cangkir. Kalau cangkir yang ini tuh aku simpen di kitchen set ya. Jadi kayak gini aja. Terus lanjut kita ngerjain pekerjaan dapur yang lain. Dan karena hari Minggu aku juga mau agak santai gitu ya. Ini udah mulai kepikiran nih sebentar aku mau masak apa. Jadi karena hari Minggu aku mau nyantai-nyantai aja, nggak terlalu mau ribet gitu ya. Tadinya pengen libur masak, tapi kepikiran di kulkas itu ada lauk. Sayang kalau nggak dimasak hari ini, jadi aku milih sebentar masak dadakan aja untuk lauknya. Jadi rencananya cuma mau goreng ikan, terus masak sayur bening, sama bikin sambal pete. Kebetulan di kulkas masih ada stok pete, jadi hari ini kita bikin stok sambal pete aja ya. Terus lanjut di sini aku mau isiin dulu botol-botol air minum, terus tempat air minum yang di meja makan juga aku isi. Ini jangan salfok sama ember penampungan air yang aku simpan di bawah kitchen set. Jadi ini tuh air galon yang aku rebus ya Mam. Jadi kalau air minum di rumah itu aku rebus lagi, tapi masaknya itu pakai air galon gitu Mam, biar nggak batuk. Karena aku terbiasa aja masih tinggal sama mama itu tiap minggu pasti rebus air buat air minum. Oke, lanjut. Di sini aku mau isi atau nge-refill storage beras aku dulu ya.
Ini aku beli berasnya itu tadi malam di warung dekat rumah. Aku belinya cuman 10 liter aja. Harga per liternya tuh 12.000. Dan aku suka tekstur berasnya karena pulen banget kalau dimasak. Karena di awal bulan kemarin aku emang gak ada beli beras sama sekali. Soalnya di minggu terakhir di bulan lalu itu juga aku baru aja beli beras, jadi masih ada stok, makanya aku nggak ada beli sama sekali beras di awal bulan ya. Nah kali ini baru habis stok dari bulan lalu, makanya aku baru beli tadi malam. Dan ini udah selesai aku refill storage berasnya. Aku lap-lap sedikit untuk di bagian atasnya karena aku ngerasa rada berdebu aja. Terus lanjut di sini aku mau refill telur. Nggak tahu kenapa belakangan aku ngerasa konsumsi telur di rumah itu lebih banyak dibanding biasanya karena aku dikit-dikit beli telur, dan ini aku beli lagi ya mam, sekitar setengah rak gitu. Padahal ini di rumah masih ada stok karena aku benar-benar takut kehabisan ya. Telur itu diapain aja enak. Mau digoreng, mau didadar, mau jadi campuran buat sarapan seperti isian roti itu juga enak, mau ditumis juga enak, pokoknya diapain aja enak. Dan apa-apa kalau kita berbikinan di rumah buat bikin cemilan atau bikin kue-kue gitu juga pasti sering banget pakai yang namanya telur ya. Makanya kalau telur itu sebenarnya nggak boleh di skip sih, atau nggak boleh nggak ada di rumah. Nah ini aku taruhnya juga di suhu ruang, taruh di keranjang ini aja, keranjang telur aku. Dan aku tuh jarang banget nyimpen telur di kulkas ya, kecuali itu banyak banget melebihi dari 1 rak baru aku simpen di kulkas. Dan telurnya nggak aku cuci ya mam, aku langsung taruh kayak gitu aja karena biasanya sih telurnya itu rusak kalau habis dicuci terus disimpan kayak gitu. Kecuali kalau misalnya mau dimasukin kulkas itu nggak apa-apa sih, dicuci dulu terus dikeringin. Oke lanjut, ini aku mau cuci rimpang-rimpangan aku. Ada serai beberapa batang, aku juga beli tadi malam. Terus ada lengkuas sama ada kunyit ya. Jadi ini tuh persiapan buat aku bikin rimpang-rimpangan. Karena aku udah hampir berapa bulan ya, 4 bulan lebih gitu aku konsumsi rimpang 2 kali sehari maksudnya. Jadi setiap pagi sebelum makan dan sebelum tidur ya, pas malam hari. Nah aku ngerasain banyak banget manfaat semenjak konsumsi rimpang-rimpangan ini. Mulai dari badan yang dulunya sakit-sakit tiap bangun pagi sekarang udah nggak ada. Terus kadar kolesterol dulu aku tuh selalu tinggi, hipertensi juga padahal aku masih muda baru 30-an umurnya, tapi kolesterol sama asam urat terus tekanan darah itu selalu tinggi. Terus kadar gula dalam darah aku juga selalu tinggi. Pokoknya aku tuh dulu gemuk banget. Terus setelah konsumsi rimpang itu aku ngerasain banyak banget manfaat ya. Tadinya pengen konsumsi rimpang itu cuma buat ngilangin badan yang pegel-pegel gitu loh mam. Tiap kali bangun pagi terus kayak telapak kaki aku juga selalu nyeri gitu kalau baru bangun tidur. Makanya aku coba konsumsi dan ternyata benar-benar efektif ngilangin semua keluhan aku. Mulai dari badan yang pegel-pegel udah gak pernah aku rasain. Terus kadar gula darah, tekanan darah, asam urat, kolesterol itu semuanya udah ada di batas normal. Ditambah aku juga ngelakuin diet intermittent fasting gitu. Jadi benar-benar ngebantu banget. Ini tuh ngebooster buat penurunan berat badan aku dan memperlancar haid aku juga, yang dulunya mungkin tiap kali aku mau haid itu aku ngerasa nyeri banget. Itu aku udah gak pernah ngerasa nyeri di bagian perut. Dan yang paling ajaib, aku dulu punya kista mam dan sekarang kista aku udah hilang. Padahal aku baru konsumsi itu sekitar 4 bulanan. Aku tahu kista aku hilang itu di usia kandungan. Di konsumsi rimpang selama 3 bulan. Dan aku tahu setelah USG kalau kista aku udah mulai hilang. Bukan udah mulai lagi, tapi udah bener-bener hilang gitu mam. Jadi aku ngerasain itu ramuan ajaib banget nih. Dan akhirnya aku ketagihan. Pokoknya kalau gak minum ini dalam sehari rasanya kayak ada yang aneh gitu mam.
Dan lanjut, tadi aku juga ada cuci kacang tanah gitu. Itu pengen aku rebus untuk cemilan aku siang hari. Karena selama diet IF juga aku konsumsinya untuk cemilan itu ada rebus-rebusan gitu ya. Jadi kalau bukan pisang rebus, kacang rebus, atau ubi yang aku kukus atau aku bakar, ubi jalar gitu ya mam. Kadang juga jagung rebus gitu mam. Jadi itu buat cemilan siang aku ya. Sekalian juga buat cemilannya pak suami, karena pak suami juga udah mulai ikut-ikutan makan rebus-rebusan gitu ya. Dan untuk cuci kacangnya aku skip aja. Ini aku lanjut buat masak bening kelor dulu, karena rencananya hari ini kan aku pengen males-malesan gitu ya, mager-mageran aja buat masak menu makan siang. Jadi ini aku ada masak sayur bening kelor yang ada aja di kulkas, karena untuk lauk yang lain itu aku maunya goreng dadakan aja gitu mam. Jadi ada ikan, terus sebentar juga rencananya mau goreng telur juga sih biar agak bervariasi gitu. Oke, ini kalau masak bening kelor kayak gini aja ya mam. Itu udah dikasih garam sama micin dan udah mateng. Waktunya buat aku pindahin ke mangkuk. Nah kalau masak bening kelor itu kayak gini aja ya. Nggak tahu kenapa aku suka banget sama yang namanya bening kelor. Dalam seminggu aku pasti masak 3-4 kali gitu mam. Dan ini kacang yang tadi udah aku bersihin, udah aku sikat sampai bersih, waktunya buat aku rebus. Ini kacangnya juga mau aku kasih garam biar ada rasanya gitu, nggak hambar-hambar banget. Oh iya, ini tuh kacangnya dikasih sama warga suami aku, karena kemarin itu bakso ke wilayah atau ke desa binaannya gitu ya. Jadi pulang-pulang bawa kacang tanah segambreng. Udah aku bagi-bagi juga, udah kasih ke adik ipar, kasih ke mama aku juga, kasih ke mertua aku juga. Jadi sisanya tuh masih ada di rumah, jadi pagi ini aku rebus lagi. Dan ini aku nyari-nyari ya stok bahan makanan di kulkas. Siapa tahu ada yang bisa aku olah dan ternyata masih ada gitu mam ya. Ini aku keluarin stok bawang merah, bawang putih kupas, terus ada pete juga, ada cabai rawit juga. Jadi ini aku mau bikin sambal pete gitu, karena aku masih ada stok pete. Takutnya kalau kelamaan dimasak petenya jadi rusak ya. Jadi hari ini dibikin sambal aja, karena kalau sambal pete dimakan sama apapun pasti enak. Mau dimakan sama tempe, tahu goreng, dimakan sama telur dadar apalagi ya. Terus ikan goreng itu pasti enak, apalagi temennya sama sayur bening gitu mam. It's been way too long. If I could lay down beside you. Ini sambalnya aku blender aja karena aku lagi malas banget ngulek. Di situ untuk campuran cabe dan kawan-kawannya aku juga masukin pete beberapa biji biar sekalian di blender, jadi makin wangi gitu sambalnya. Dan ini untuk sisaannya aku iris-iris aja biar kerasa gitu kalau pas makan ya. Kerasa kita ngunyah si petenya gitu. Kalau aku bilang pete ini tuh pengharum kamar mandi ya, karena tiap kali habis masak ini pasti kalau buang air kecil itu aromanya semerbak banget mam di kamar mandi. Makanya rajin-rajin aja nyiapin Fixal, sama aku biasa nyiram pakai molto gitu ya di kloset biar nggak bau. Nah ini untuk sambelnya udah aku didihkan sebentar sampai airnya itu susut, karena aku kalau blender cabai gitu selalu pakai air ya. Jadi kalau sebelum ditumis aku biasanya didihkan dulu sampai airnya itu benar-benar kering, baru aku tambahin minyak. Nah ini petenya udah aku masukin, terus aku juga pakai 1 buah tomat. Ini tomatnya memang aku nggak mau pakai banyak, karena biasanya kalau pakai banyak itu nggak tahan ya kalau untuk sambelnya disimpan agak lama gitu. Jadi kadang semalam disimpan di suhu ruang juga udah ada aroma-aroma basinya gitu. Jadi aku nggak pakai banyak, cuma pakai 1 buah tomat aja. Dan ini untuk sambal petenya udah matang. Ini aja tuh aromanya udah bener-bener ngundang nafsu makan banget mam. Ini padahal baru jam berapa ya di tempat aku, sementara untuk jadwal makan siang kalau aku tuh paling cepet makannya jam 12 siang. Jadi mesti ditahan-tahan dulu nih nafsu makannya. Oke, udah kelar bikin sambal petenya. Ini aku mau minum rimpang aku yang tadi udah aku seduh, karena ini udah lumayan hangat.
Jadi ini aku minumnya sebenarnya dari tadi ya, tapi nggak apa-apa karena aku nunggu emang agak anget dulu, dan aku juga emang agak telat gitu buat nyeduhnya, makanya aku minumnya juga udah sekitar jam 7-an gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting sebelum ada isi perut kita minumnya ya mam. Dan ini untuk stok rimpang yang tadi udah aku cuci bersih, waktunya aku mau potong-potong. Jangan salfok sama talenan aku, ini sengaja aku pakai talenan Legend karena emang kalau untuk rimpang itu kan ada kunyit ya. Kalau dipakai buat iris-iris kunyit gitu, takutnya kalau pakai talenan sayur atau buah itu warnanya kuning ya, dan nggak bisa hilang atau kebuka gitu. Jadi aku pilih pakai talenan Legend aku. Nah ini talenannya emang khusus buat yang kalau misalnya aku mau iris-iris kunyit atau dipakai buat bersihin ikan, aku pakai ini karena tampilannya juga udah lumayan buluk gitu ya mam. Tapi ini bersih kok ya, bersih. Itu putih-putih sebenarnya ada bekas kayak apa ya, kayak getah pisang gitu, dan itu udah sekitar 7 tahun yang lalu deh, gak mau hilang sampai sekarang, makanya seperti itu. Nah di sini rimpang yang aku pakai ada serai, ada kunyit sama lengkuas. Biasanya aku pakai jahe juga, tapi berhubung tadi malam gak ada jahe, jadi ya udah kali ini aku skip jahe, nggak apa-apa. Yang penting masih ada 3 jenis rimpang ini. Dan ini kulit untuk kunyit sama lengkuasnya emang aku nggak buang ya. Kata dokter Saidul Akbar juga kalau bikin rimpang kayak gini tuh sebenarnya untuk kulitnya nggak mesti dibuang, makanya aku cuma cuci sampai bersih aja, terus langsung dipotong-potong kayak gini. Potong-potongnya sesuai selera ya, mau lebih tebal mau lebih tipis, sesuai selera kalian aja. Kalau aku potong-potongnya seperti ini. Dan kalau takaran aku nggak ada takaran pasti ya, kadang aku cuma pakai 4 sampai 5 potong kunyit sama lengkuas gitu, terus aku tambahin serai juga sekitar 5 potong gitu. Jadi sesuai feeling aja sih, nggak ada takaran yang pasti gitu. Dan ini udah selesai aku potong-potong semua, hasilnya segini, tapi nggak aku potong semuanya ya. Ini masih ada sisa, jadi aku simpan di kulkas aja. Kalau misalnya nanti kehabisan kan bisa langsung diiris-iris aja. Dan ternyata ini plastik setik aku tuh sisa dikit, aku nggak ngecek juga tadi malam. Harusnya aku ngecek dulu biar tadi malam sekalian beli plastik setiknya juga. Dan ini alhasil sebentar plastiknya tuh nggak cukup ya. Oke, ini langsung aja aku isi ke plastik setik biar praktis. Kalau misalnya mau minum tinggal ambil satu bungkus, udah nggak mesti repot-repot tiap kali mau minum atau nyeduh rimpang kita baru mau iris-iris gitu ya. Jadi ini sekalian aja aku iris dan sekalian langsung aku isiin ke plastik setik satu-satu gini. Jadi hitungannya satu plastik kayak gini itu satu porsi atau satu kali minum. Nah ini udah selesai, aku bungkus-bungkusnya aku simpan dulu di food container seperti ini karena sebentar aku mau masukin kulkas. Dan karena plastik setiknya itu nggak cukup, jadi selebihnya itu aku simpan di Tupperware. Mungkin sebentar agak siangan aku baru mau beli plastik setik lagi, biar sisanya itu langsung aja aku bungkus-bungkusin kayak gini ya mam. Dan ini udah selesai, aku mau langsung tutup dan aku simpan di freezer. Ini disimpan berbulan-bulan juga, asal di dalam freezer itu pasti bakalan awet dan gak akan ngerubah rasa sama ngerubah khasiatnya gitu ya mam. Oke, ini dapat lumayan banyak, mungkin ini sekitar 20 harian atau 15 harian gitu ya paling cepet habisnya, karena kan untuk 2 kali sehari gitu. Nah ini aku mau langsung susun atau masukin ke dalam freezer. Kondisi kulkas aku masih bersih karena tadi malam aku habis bersih-bersih kulkas gitu ya mam. Rencananya juga aku mau belanja stok frozen food mungkin sebentar malam. Oke, ini udah selesai untuk rebus-rebus kacangnya untuk cemilan siang aku. Aktivitas yang lain di dapur ini juga udah selesai. Sebentar untuk makan siang aku tinggal goreng ikan sama telur aja. Oke mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media.